Baiklah, perkenalkan nama saya Angelika Damaria Sitinjak dengan NIM 4212411006 dari kelas PSPM 2021B. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara penggunaan media autograph dalam menyelesaikan permasalahan metode simplex dalam mata kuliah program linear. Nah, di sini saya memilih soal nomor 2. Di mana soal nomor 2? Seorang petani memiliki tanah tidak kurang dari 10 hektar. Ia merencanakan akan menanam padi seluas 2 hektar sampai dengan 6 hektar dan menanam jagung seluas 4 hektar sampai dengan 6 hektar. Untuk menanam padi per hektarnya diperlukan biaya 400.000, sedangkan untuk menanam jagung per hektarnya diperlukan biaya 200.000. Agar biaya tanam minimum, tentukan banyak masing-masing padi dan jagung yang harus ditanam. Oke, langkah yang pertama itu kita harus bisa melakukan pemodelan matematika dengan kita memisalkan padi itu sebagai X dan jagung itu sebagai Y. Oke. Setelah kita bisa memodelkan matematika si padi dan si jagung ini sebagai bentuk X dan Y, kita bisa mencari fungsi tujuannya, di mana bisa kita peroleh fungsi tujuan ini di biaya 400.000 untuk menanam padi dan biaya 200.000 untuk menanam jagung. Si fungsi tujuan ini nanti akan memiliki fungsi sebagai eh, nilai yang bisa kita cari. Berapa biaya tanam minimum antara si jagung dan si padi. Oke, kita dapat menuliskannya dengan fx, y sama dengan 400.000 X, di mana X adalah padi, dan 200.000 Y, di mana Y adalah jagung. Nah, fungsi tujuan ini kita buat meminimumkan, karena dalam soal tadi, biaya tanam itu harus minimum. Harus biaya yang paling sedikit dikeluarkan. Oke, nah setelah kita dapat menentukan fungsi tujuannya, kita cari fungsi pembatasnya. Tadi kan dalam soal itu, tanah itu tidak boleh kurang dari 10 hektar, maka harus lebih dari 10 hektar. Jadi, yang kita tanam itu kan tadi adalah padi dan jagung, yang kita misalkan sebagai X dan Y. Oke, maka luas dari si padi dan jagung itu adalah si X tambah si Y itu harus lebih dari atau sama dengan 10 hektar. Nah, maka kita bisa membuat fungsi pembatasnya adalah X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 10. Oke. Nah, kita masuk ke dalam pembatas yang kedua. Nah, tadi kan diketahui bahwa luas dari si padi ini, tanahnya itu harus di antara 2 sampai dengan 6 hektar. Tidak boleh dari 6 hektar atau tidak boleh kurang dari 2 hektar. Maka kita buat pembatasnya. Si X adalah padi, maka kita buat si X itu harus lebih besar atau sama dengan 2. Dan si X itu harus lebih kecil atau sama dengan 6. Karena tadi kan dalam soal sudah kita ketahui luas dari tanah nanam padi itu antara 2 sampai dengan 6 hektar. Oke, kita bisa membuat pemodelan matematika dengan pembatasnya ini. Oke, kita masuk ke pembatas yang ketiga. Dalam soal tadi, si tanah untuk menanam jagung ini antara 4 hektar sampai dengan 6 hektar. Oke, bisa kita buat pembatasnya. Si Y ini harus berada di antara 4 sampai dengan 6. Maka pembatasnya itu Y lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 4 dan Y itu harus lebih kecil atau sama dengan 6. Oke, setelah kita tahu pembatasnya, kita masuk ke dalam autograph-nya. Nah, kita bisa memasukkan si fungsi pembatasnya tadi dengan kita mengklik ini, Enter Equation. Oke, pembatas yang pertama itu tadi kita ketahui berapa ya? Nah, ini. X tambah Y lebih besar atau sama dengan 10. Kita masukkan pembatasnya. X tambah Y lebih besar atau sama dengan 10. Kita klik Enter. Nah, oke. Kemudian pembatas yang kedua.
si X lebih besar atau sama dengan 2. Kita masukkan dulu ini. Fungsi yang si X lebih besar dari 2 karena kalau sekaligus nanti dia tidak akan bisa ya. Nih, kita klik enter. Oke. Kemudian si X lebih kecil atau sama dengan 6. Ini untuk si padi ya, padi terlebih dahulu karena si padi itu adalah X. X lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 6. Kita klik enter. Nah, udah. Kemudian kita lagi masuk ke pembatasan yang ketiga. Si Y itu harus lebih besar atau sama dengan 4. Kita klik enter equation. Sorry. 4 lebih kecil atau sama dengan Y. Oke, kita klik enter. Kemudian kita masuk ke Y lebih kecil atau sama dengan 6. Y lebih kecil atau sama dengan 6. Enter. Oke. Untuk melihat daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaian, kita klik drag. Kita klik sini. Nah, dari grafik ini bisa kita tentukan di mana daerah penyelesaiannya. Oke, daerah penyelesaiannya itu inilah. Ini ada 3 titik perpotongan garis. Nah, disinilah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, nah kita bisa melihat ketiga titik perpotongan garis ini, maka bisa kita klik dulu ya. Dengan klik point mode, kita buat ini titik pertama, titik kedua, dan titik yang ketiga. Nah, untuk memberi nama pada ketiga titik ini, bisa kita klik text box. Nah, titik yang pertama ini bisa kita lihat, ini 4,6. Kita beri nama titik A dulu ya. Nih. Terlebih dahulu kita klik ini, select mode, biar kita bisa menentukan ini. Oh, kita klik Ctrl Z dulu. Nah, kita klik dulu ini. Kita ulang ya. Nah, untuk memberi namanya, kita klik select mode, kita tentukan ini titik yang pertama. Nah, kita klik text mode. Nah, kita tahu bahwa titik A itu, kita beri titik A, 4,6 ini. 4,6. Oke, kita klik OK. Nah, kita bisa menggesernya ke daerah yang kita inginkan, yang sesuai dengan titiknya ya. Kemudian kita tentukan ini titik yang B, titik kedua. Kita klik text mode lagi, kita bisa melihat bahwa si titik 6,4 ini adalah titik B. Kita beri nama B, kita klik OK. Nah, muncul kan? Kemudian titik yang ketiga itu kita klik dulu ini. Nah, kita buat text modenya lagi. Kita beri nama titik C. Oke, kita lihat ini ya, titik C-nya ini 6,6. Kita klik OK. Nah, kita bisa melihat ketiga titik perpotongan garisnya, di mana titik A itu 4,6, titik B 6,4, dan titik C 6,6. Nah, kita masuk ke dalam fungsi tujuannya untuk menentukan biaya yang paling minimum. Oke, setelah kita dapat ketiga titik perpotongan garis itu, maka kita bisa memasukkan ke fungsi tujuannya, di mana tadi fungsi tujuannya adalah 400.000 X ditambah 200.000 Y. Kita memasukkan titik yang A dulu ya, di mana nilai X-nya itu 4 dan nilai Y-nya itu 6. Maka 400.000 dikali 4 ditambah 200.000 dikali 6, hasilnya adalah 2.800.000. Nah, ini titiknya. Ini. Kemudian kita masuk ke titik B, 6,4. Kita masukkan nilai X, kita masukkan nilai Y. Nah, titik B itu 400.000 dikali 6 ditambah 200.000 dikali 4, maka hasilnya adalah 3.200.000 rupiah. Oke.
Kita masuk ke titik C ini, titik C-nya. Di mana titik C-nya itu X6 dan Y-nya itu juga 6. Kita masukkan nilai 400.000 dikali 6 ditambah 200.000 dikali 6 juga. Hasilnya adalah 3.600.000. Nah, tadi kan pada soal kita disuruh mencari biaya yang paling sedikit, biaya yang paling minimum untuk dikeluarkan dalam menanam padi. Nah, dari ketiga titik perpotongannya ini, maka kita bisa melihat biaya yang paling sedikit itu terdapat di titik A, titik 4,6 dengan biaya 2.800.000. Maka si petani tadi bisa kita menentukan di mana biaya yang paling sedikit dia keluarkan untuk menanam padi dan jagungnya. Maka kita peroleh kesimpulan agar biaya tanam minimum diperlukan setidaknya itu 4 hektar padi dan 6 hektar jagung dengan harga 2.800.000. Maka titik A inilah yang menjadi titik yang paling minimum untuk menanam lahan di tanah, menanam 4 hektar padi dan 6 hektar jagung. Baiklah, dengan menggunakan media autograph ini kita bisa dipermudah dalam menentukan perpotongan dari ketiga titik atau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari permasalahan metode simpleks. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.